Halo Sobat Digivestasi, berjumpa kembali di channel Digivestasi. Dunia e-commerce di Indonesia sedang dipacu oleh perkembangan teknologi dan meningkatnya minat masyarakat untuk berbelanja secara online. Namun, belakangan ini kabar yang sangat mengejutkan beredar. JD.ID, salah satu e-commerce terbesar di tanah air, mengalami kebangkrutan. Bagaimana bisa? Apa penyebabnya? Dan bagaimana nasib para pelanggan dan karyawannya? Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang situasi JD.ID dan mencoba untuk menemukan jawaban apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ayo kita tonton sekarang. Setelah 7 tahun berdiri dan menjadi salah satu layanan berbelanja daring yang akrab dengan masyarakat Indonesia, JD.ID akhirnya mengumumkan akan menutup semua layanan dan bisnisnya. Dalam laman resminya, JD.ID akan berhenti menerima pesanan pertanggal 15 Februari 2023 dan akan menutup semua bentuk layanan pertanggal 31 Maret 2023. Situasi ini tentu sangat kontras dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang sangat menjanjikan. Bisnis-bisnis baru muncul dan membawa harapan besar bagi perekonomian negara. Namun, nampaknya kondisi ini tidak memberikan dampak positif bagi JD.ID. Sebelumnya, JD.ID telah mengawali penutupan layanan logistiknya, JDL Express Indonesia, pada 22 Januari lalu dan telah melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya pada bulan Mei dan Desember 2022 yang berdampak pada sekitar 200-an orang atau 30% dari total pegawainya. Dilansir dari berbagai sumber, ternyata inilah yang menyebabkan JD.ID melakukan penutupan permanen atas bisnisnya di Indonesia. Pertama, ingin berfokus pada jaringan pasar internasional. Seperti dalam klarifikasi yang disampaikan oleh Head of Corporate Communication and Public Affairs JD.ID, Setia Yuda Indraswara, bahwa keputusan menghentikan operasional JD.ID merupakan keputusan strategis dari induk perusahaan mereka JD.com yang ingin berfokus pada pasar internasional dengan membangun jaringan rantai pasok lintas negara dan lini logistik dan juga pergudangan sebagai inti bisnisnya. Kedua, langkah adaptif perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan oleh JD.ID sebelumnya diketahui sebagai upaya perusahaan agar dapat terus beradaptasi dalam menghadapi tantangan pasar yang terjadi saat ini, sehingga perusahaan dapat terus berkembang dengan menyesuaikan berbagai perubahan. Namun ternyata langkah efisiensi tersebut juga tak mampu melanjutkan nafas JD.ID untuk berkiprah di Indonesia. Ketiga, belum mendapat investor baru. Perlambatan ekonomi global yang terjadi saat ini, serta kenaikan suku bunga hingga gejolak geopolitik juga berdampak besar bagi bisnis JD.ID. Ini terjadi karena perusahaan e-commerce ini tak kunjung mendapat suntikan dana segar, serta didukung oleh kerugian yang dialami menambah ketidakpastian bisnis ini. Keempat, kalah persaingan dengan e-commerce lainnya yang merajai pasar Indonesia. JD.ID termasuk perusahaan layanan e-commerce yang cukup terlambat masuk ke pasar Indonesia. Sebelumnya, pasar Indonesia telah dikuasai oleh the Big Five marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Serta tidak dibarenginya perkembangan branding yang kokoh, maka menjadi salah satu penyebab kolapsnya JD.ID di pasar Indonesia. Selain itu, dengan hadirnya sosial e-commerce seperti TikTok Shop yang akhir-akhir ini meningkat di pasar Indonesia juga mengakibatkan persaingan pasar yang semakin ketat. Lantas, bagaimana dengan pelanggan dan karyawannya? Terkait penutupan bisnisnya di Indonesia, JD.ID memberikan batas waktu hingga akhir Maret 2023 bagi seluruh pelanggan dan mitra untuk menyelesaikan transaksinya, termasuk penggunaan voucher dan JD Point yang dimiliki. Sedangkan, bagi karyawan terdampak, JD.ID akan tetap berkomitmen untuk terus mendukung dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. JD.ID pun akhirnya menyampaikan perhargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pelanggan, penjual, mitra, dan karyawan yang telah mendukung selama perjalanan bisnis mereka. Dengan berakhirnya bisnis JD.ID di Indonesia,
Ini merupakan sebuah kenyataan yang mengejutkan bagi para pelanggan dan karyawannya. Bagaimana tidak, setelah 7 tahun berkiprah di pasar e-commerce Indonesia, terlepas dari faktor internal dan eksternal yang terjadi, ini adalah sebuah pelajaran bagi semua bisnis bahwa tanpa strategi yang baik dan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan, bisnis yang sempat berkembang dapat saja runtuh dan hilang dari pasar. Nah, Sobat Digivestasi, demikian video kali ini dan semoga dapat menambah wawasan informasi Sobat. Kita bertemu kembali dalam video selanjutnya. Yuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Terima kasih.